Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pionir. Selamat datang kembali di channel Pi Network Update ini, teman-teman. Setelah kemarin di tanggal 14 Maret di P-Day ya 2023 kemarin, ternyata Open Mainnet itu belum ada launching ya. Nah, teman-teman, sebetulnya ya memang kita tinggal tunggu saja ya. Kita sebetulnya sudah bisa prediksi lah ya, nggak usah cari informasi-informasi yang memang tidak jelas, teman-teman ya. Banyak channel-channel YouTube yang ataupun web-web yang memang terus memprediksi ya, menggadang-gadang gitu ya, membuat para pionir akhirnya terlalu berekspektasi tinggi menurut saya. Kenapa? Karena mereka sangat mengharapkan Open Mainnet ya. Sebetulnya memang sudah cukup tegas ya di updatean terakhir ya, di tanggal P-Day itu, di tanggal 14 Maret kemarin itu sangat jelas dan tegas bahwa memang Open Mainnet akan segera terwujud, akan segera dijelang apabila goals ya, tujuan dua tujuan akhir di Enclosed Mainnet itu selesai, teman-teman ya. Seperti yang sudah saya upload di konten sebelumnya, memang kita harus mencapai dua goals tadi ya, untuk mensukseskan Open Mainnet ini. Jadi intinya ya memang sebetulnya sudah kita prediksi lah ya, Open Mainnet ini akan kapan nih ya dijelang oleh kita semua ya, karena kan sudah sangat jelas bahwa migrasi secara massal, maksud saya KYC massal dan si balannya sudah dimigrasi, kemudian utilitinya sudah semakin berkembang. Itulah faktor dua goals yang harus kita capai dulu untuk mengakhiri nih, teman-teman ya, Enclosed Mainnet ini. Itu sudah tegas dijelaskan ya di updatean terakhir di P-Day kemarin. Jadi sebetulnya ya, kalau ada channel YouTube yang menggadang-gadang untuk memprediksi ya, itu sah-sah saja ya, tapi jangan terlalu, menurut saya, memberikan angin surga kepada pionir yang mungkin tidak terlalu paham, mungkin hanya ikut-ikutan, hanya FOMO ya, FOMO ke Pi Network ini, tidak paham sebetulnya, tidak begitu paham maksud saya tujuan Pi ini gimana, visi misinya gimana, mungkin dia tidak membaca white papernya ya. Nah, ini kita harus tolonglah jangan terlalu membuat gitu ya para pionir ini terlalu berekspektasi tinggi, terlalu memberikan angin surga gitu, teman-teman ya. Karena memang sudah sangat jelas menurut saya, kalau kita lebih jeli lagi membaca dan menganalisa setiap updatean dari core team, itu sangat jelas, teman-teman ya, bahwa nih Open Mainnet, teman-teman, akan segera dijelang oleh kita semua apabila dua poin tadi ya. Oke. Yang pertama, teman-teman, yaitu ya KYC masa makin masif ya, makin banyak termigrasinya saldo Pi ke migrate ke wallet Mainnet, kemudian utilitinya makin berkembang, makin masif juga perkembangan utilitinya di ekosistem dApps yang mendukung Pi ini makin banyak. Tentunya goals di Enclosed Mainnet akan segera tercapai, dan setelah itu, setelah dua poin tadi, 3 poin ya, kalau boleh kita singkat. Satu, KYC massal makin masif, makin banyak para pionir yang lolos KYC, kemudian makin banyak pula balannya yang sudah termigrate, kemudian makin matang juga, makin berkembang juga, makin siap juga ekosistemnya ya, utilitinya. Setelah itu tercapai, dan memang tidak ada ukuran yang pasti, teman-teman ya. Sebetulnya mungkin di berapa persen nih ya KYC yang sudah tercapai, jadi nggak ada angka yang pasti kan, jadi kita sebetulnya masih ambigu gitu ya. Jadi apakah memang semuanya harus lolos KYC dulu nih dari 40 juta sekian nih pionir, atau gimana nih ya? Kita kan nggak tahu pasti di angka berapa nih sebetulnya di si KYC masa ini dianggap sudah sukses menutup Enclosed Mainnet ya. Dan di ukurannya di utility pun gitu ya, beberapa utility atau mungkin matangnya itu di ukurannya itu, standarnya kan kita nggak jelas. Cuman dibilang Open Mainnet akan segera dijelang ya, setelah
goals dari enclosed mainnet itu tercapai, yaitu satu, KYC masalah makin masif, makin banyak pionir yang sudah lolos KYC, makin banyak pula balan yang dimigrate. Kedua, utility di ekosistem dApps-nya makin siap untuk mendukung Pi ini ya, ekosistem Pi ini. Jadi ya intinya ya tidak ada waktu yang pasti teman-temannya, dan karena ukurannya pun tidak jelas, tidak dipastikan, tidak ditegaskan sekian persen dari pionir lolos KYC bisa open mainnet, kan nggak jelas juga. Kemudian sekian persen dari utility di ekosistem sudah siap akan open mainnet, kan nggak ditentukan juga. Jadi intinya dirasakan apabila sudah matang enclosed mainnet ini baru akan menjelang open mainnet. Tapi indikasinya sudah jelas, itu tadi ya, makin banyak pionir yang lolos KYC, makin banyak balance yang dimigrate, makin banyak juga, makin siap juga dApps yang siap mensupport Pi ya, utility-nya di ekosistem. Jadi itu 3 poin tadi teman sebetulnya ya. Jadi ya kapanpun bisa terjadi. Besok bisa saja terjadi open mainnet. Karena kan nggak ada ukuran pasti. Jadi KYC-nya ini dianggap sudah layak untuk masuk ke open mainnet di angka berapa persen nggak pasti juga. Kita nggak tahu gitu ya. Kapanpun bisa terjadi open mainnet. Jadi menurut saya ya, yang harus kita lakukan saat ini adalah ikuti saja setiap informasi yang diupdate di aplikasi mining kalian. Yang terakhir kan kita kalau bisa nih berkontribusi video ya, what can I do for Pi itu 10 detik kita upload di Pi Network ya. Jadi ini teman ikuti saja alurnya, ikuti saja proses miningnya, dan jaga betul akun kalian, sandi prase, apalagi sandi login ya. Terus emailnya harus sudah betul-betul terverifikasi, nomor handphonenya gitu, semua harus sudah siap nih ya untuk menjelang open mainnet tadi. Jangan sampai kita pengen segera open mainnet ternyata akun kita itu belum siap teman-teman ya. Oke, amankan semua sandi prase, password untuk login. Siapa tahu HP kalian pengen ganti atau mungkin rusak juga bisa kalian nanti di login di gadget baru teman-teman ya. Oke teman, itu informasi kali ini ya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Dan saya memang informasi tidak terlalu memberikan angin surga buat para Pi Network ya, buat pionir ya. Saya hanya mengemukakan apa yang saya ketahui, apa yang fakta yang sebetulnya dijelaskan oleh core team ya, sesuai yang mereka update di aplikasi Pi mining kita. Jadi nggak usah terlalu membuat konten, menurut saya nggak bisa sih ya membuat konten yang terlalu mengiming-imingi gitu ya. Berdasar memang mungkin mereka yang mengupload sesuatu tentang open mainnet itu mungkin sumbernya ya memang dari web juga, cuman bukan dari web resminya Pi Network. Akannya ada juga kan seperti hokanews.com tuh, salah satu web yang suka membahas mengenai Pi Network, spesifiknya membahas Pi Network. Itu sendiri banyak informasi-informasi yang open mainnet tanggal segini gitu ya. Tapi kan nggak jelas sumber yang pasti itu teman-teman, menurut saya ya itu dari web resminya Pi Network, media sosialnya Pi Network, akun YouTube-nya Pi Network. Karena menurut saya sesuatu yang sudah pasti akan terjadi, yang sudah fix nih, pasti akan diupdate di aplikasi Pi mining kita ya, di handphone kita teman ya. Jadi intinya ikuti terus informasi-informasi di channel ini, karena channel ini berdasarkan fakta yang memang sesuai dengan apa yang diupdate oleh core team ya di aplikasi mining kita. Tidak memberikan sesuatu harapan yang terlalu berekspektasi tinggi, sesuai fakta aja gitu ya. Kita juga jangan terlalu berharap harganya Pi Network ini akan selangit gitu ya. Kita realistis, rasionalistis ya. Tapi yang tetap berangkatnya ini kan dari gratisan teman-teman ya, dari nol gitu ya, tidak bermodal uang sedikit pun. Ini hanya sekedar kita, kalau boleh dibilang ini semacam airdrop gitu ya. Cuman kan sekarang makin banyak nih mining atau airdrop seperti ini yang dikatakan memang mining gitu ya, mining coin. Makin banyak, makin berjibun, dan tentunya mereka tidak perlu lama untuk listing ya, setahun 2 tahun langsung listing. Tapi memang tujuannya memang sekedar itu. Tapi kalau di Pi Network kan lebih ini lagi teman ya. Pi Network ingin bertujuan mempunyai visi misi, merupakan salah satu
mata uang digital yang bisa digunakan oleh semua orang, semua kalangan, oleh kita untuk kita. Tidak perlu high tech, ya, tidak perlu orang yang smart untuk menggunakannya, orang biasa pun bisa, ya, orang awam pun bisa. Makanya itu tujuan visi misi dari Pi Network ini. Oke teman, itu adalah informasinya. Mudah-mudahan ya kalian kalau melihat channel-channel YouTube lain tidak terlalu berangan-angan, oh open mainnet akan tanggal segini nih, oh harganya akan segini. Kita berpikir rasional, logik gitu ya, logis ya, dan ikuti tetap informasi-informasi yang memang betul-betul dari core team ya, dari Nicholas ya. Itu semua pasti betul adanya ya, tidak ditambah-tambahin untuk membuat kita terlalu berekspektasi tinggi gitu ya. Oke, itu aja informasi teman ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan sedikit mengedukasi mungkin ya, karena saya ini konten yang saya angkat betul-betul netral ya, nggak terlalu mengiming-imingi, tidak terlalu memberikan harapan yang terlalu tinggi, tidak juga terlalu berpesimis gitu ya, karena memang ini netral. Kita masih dalam perkembangan nih ya, kita masih dalam track menuju open mainnet. Kita ikuti saja bahwa open mainnet akan terlaksana apabila goals ya, apabila tujuan di enclosed mainnet sudah tercapai, yaitu KYC masifnya makin banyak, balance-nya juga yang termikat makin banyak, dan utility-nya makin matang, makin siap untuk mensupport di ekosistem ya. Oke, salam peoni, itu yang informasi kali ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.